dalam Sehat Bersama Komite Medik Rumah Sakit Umum Andi Makassar. Masih ada Ika Merdeka Sari tentunya menemani Anda saat ini. Dan temanya ini penting sekali, bagaimana kemudian kita memelihara kesehatan jantung terutama di situasi pandemi seperti saat ini. Tapi terlepas mau pandemi, ada wabah atau enggak, ini urgen dan kita harus lebih aware seputar kesehatan jantung kita. Dan telah ada di studio saat ini, saudara, ada Ibu Dr. Nur Hikmah, MK spesialis jantung dan pembuluh darah Rumah Sakit Umum Andi Makassar. Selamat pagi, Dok. Terima kasih Dinda. Senang bertemu lagi, Dok, ya. Selamat Lebaran. Ya, masih suasana gitu ya. Oke, baik. Ini, Dok, temanya menarik, menjaga kesehatan jantung di era pandemi. Tapi saya nggak mau pakai di era pandemi ini dulu. Kita mau concern di memelihara kesehatan jantung sepanjang masa. Oke, silakan. Ya, kalau untuk memelihara kesehatan jantung kan sebenarnya tidak mesti orang sakit jantung untuk memelihara kesehatan jantung. Nah, jadi ya sebenarnya kalau sudah di atas memasuki usia di atas 40, orang sudah mesti aware bahwa kemungkinan untuk kena jantung itu sudah ada kemungkinan gitu. Jadi biasanya untuk orang-orang yang kita yang sudah ada resiko, apalagi kalau orang tua misalnya sudah ada riwayat jantung, itu sudah mulai harus mulai jaga diri, kadang mulai dijaga, terus habis itu olahraga juga sudah mesti dijaga. Jadi kalau untuk kesehatan jantung sebenarnya selama kita bisa menjaga diri, lifestyle-nya dijaga, risiko walaupun selalu dikatakan kalau orang tua sakit jantung pasti saya kena, belum tentu, karena selama kita bisa menjaga diri dari resikonya, kemungkinan itu bisa kita perkecil, walaupun ada tetap kemungkinan beberapa persen, tapi bukan berarti bilang kalau orang tua sakit jantung pasti orang anaknya kena, enggak. Nah, sebenarnya bukan faktor genetik gitu ya? Iya, bukan penyakit turunan. Jadi bukan kalau orang tua kena pasti anaknya kena. Jadi biasanya selama anaknya bisa menjaga faktor-faktor resiko yang memperberat jantung, ya dia juga belum tentu bisa kena. Walaupun ya ada beberapa persen faktor lain. Oke, baik. Nah, ini sebenarnya penting untuk kita ketahui bersama, terus pemirsa di rumah. Sebenarnya yang paling berpotensi, kalau saya lihat sekarang sih sebenarnya potensi hampir semua, meskipun ada klasifikasi, Dok, ya. Dulu paling kita berpikir yang kena jantung orang tua tapi ternyata juga ada anak-anak gitu. Nah, ini bagaimana sebenarnya faktor resiko untuk segala usia itu? Kalau untuk karena penyakit jantung kan variannya banyak. Nah, kalau untuk yang seperti penyakit-penyakit yang istilahnya degeneratif, jadi masalah perlangsungan biasanya, nah, itu yang biasanya kalau ini sekarang sudah mulai bergeser. Dulu kayaknya pasien jantung kalau datang di poli jantung, kalau bukan orang-orang yang orang tua, terus kakek-kakek, nenek. Sekarang sudah mulai umur 30-an sudah datang ke poli jantung. Nah, kalau anak-anak sendiri biasanya memang karena bawaan. Nah, kalau sudah di bawah 18 tahun itu biasanya memang sudah dari kecil atau bahkan dari lahir. Nah, cuman biasanya tidak terdeteksi. Nah, nanti biasanya kalau anak-anak sudah mulai sekolah atau sudah mulai aktif bermain, nah biasanya itu berarti sudah mulai aktivitas baru rasa, padahal sebenarnya mungkin saya sudah ada dari lahir tapi tidak. Oke. Nah, sebenarnya bagaimana kita bisa mendeteksi secara dini? Kan saya kira lebih baik mencegah daripada mengobati. Karena beberapa kasus saya sendiri mengalami itu, ya kadang-kadang ibu saya gitu kan, dokter kita tempat saya tadi itu selalu kok bisa padahal tidak ada riwayat jantung, kan kayak gitu ya. Iya, betul. Nah, ini kasus nyata dan fakta gitu. Bagaimana sebenarnya seseorang itu mulai merasa bahwa sepertinya saya perlu untuk konsultasi ke dokter jantung? Seperti tadi saya bilang, sebenarnya kalau kita sudah aware kalau usia saya sudah mulai memasuki usia dewasa yang mulai memasuki usia penyakit. Jadi kalau usia di atas 40 itu biasanya kita sudah aware untuk penyakit-penyakit yang seperti itu, kolesterol, jantung, diabetes, sudah mulai di screening. Sebenarnya sudah, kalau beberapa laboratorium kan sudah ada pemeriksaan lengkap biasanya. Terus habis itu selain pemeriksaan lengkap, biasanya itu sudah mulai jaga kayak tadi, mulai olahraga, perhatikan kayak biasanya kan pas mumpung muda makan ya, terus habis itu
masih merokok ya bukan merokok tidak izin juga terus habis itu olahraga olahraga dia biasanya sekarang sih lagi tren sepeda ya nah sebenarnya sepeda bagus sih ya cuma ada tapinya tidak perlu yang bermerek Polygon juga bisa dan beli sepeda tuh dari 58 juta aduh tidak perlu itu malah bikin sehat jantungnya malah tidak sehat. Oke, kalau saya sih seperti itu. Jadi sebenarnya kalau sudah apalagi kalau sudah ada faktor resiko dari orang tua itu sudah mesti jaga-jaga saya sudah mesti memeriksakan jantung. Jadi tidak boleh tunggu ada gejala. Jadi sudah mulai kalau saya umur 40 dan 40 ke atas sudah mulai saya mesti periksa nih. Nanti biasanya dokter akan mengevaluasi kalau tahun ke depan, kalau sudah mulai ada faktor resiko, mulai kalau perlu diobati. Misalnya ternyata faktor resiko ini kolesterolnya memang tinggi ini, dan kolesterolnya juga tinggi. Oke. Tapi gini dok, sebenarnya berdasarkan saya sempat baca-baca nih tadi pagi gitu, bahwa sebenarnya penyakit jantung itu hasil akumulasi dari penyakit lain. Ini fakta atau hoax sih dok sebenarnya? Karena sebenarnya kalau jantung secara sendiri sebenarnya katanya tidak ini, tapi mungkin karena dia diabetes kah atau mungkin akhirnya memperburuk suasana gitu. Ya. Gimana sih dok pembicaraan? Dibilang komplikasi juga tidak salah, karena memang ada beberapa misalnya kayak tekanan darah tinggi lama atau pasien diabetes itu banyak mempengaruhi pembuluh darah, dan rata-rata penyakit jantung itu memang penyakit jantung kebanyakan memang masalahnya di penyuntikan pembuluh darah jantung, dan itu sumbernya biasanya memang karena diabetes atau hipertensi lama, atau memang kayak kolesterol, kadar kolesterol yang tidak terkontrol tinggi misalnya. Nah itu juga bisa komplikasi. Tapi ada penyakit lain juga memang sumbernya memang jantung, misalnya ada gangguan listrik misalnya, gangguan listrik di jantung itu juga bisa. Terus habis itu kayak memang ada fungsi jantungnya misalnya gangguan katup misalnya, itu kan juga bukan komplikasi dari penyakit lain, memang ada gangguan di jantungnya. Jadi biasanya kalau komplikasi tidak salah juga, memang ada beberapa penyakit kayak diabetes komplikasinya memang biasa ke jantung, stroke kayak gitu. Hipertensi juga biasanya kalau tidak terkontrol jadinya ke jantung. Intinya penyakit-penyakit yang mungkin sudah berlangsung lama seperti itu, itu apalagi menahun gitu ya. Itu menjadi salah satu faktor resiko sih. Jadi kalau untuk pasien diabetes misalnya hipertensi, kalau sudah itu kita sudah warning, hati-hati kalau ini tidak terkontrol bisa jadi Oke, baik. Dan saudara, saya kira ini juga menjadi pertanyaan Anda, terutama juga saya sebenarnya, ciri-ciri penyakit jantung yang khas gitu kan. Nanti dok, kita istirahat dulu. Saudara jangan kemana-mana, saya masih akan segera kembali usai jeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanikam, Suradi Sugierto, saya Trianti Sulaiman, saya Uswatun Hasanah, hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkapnya.
pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and online. Your number one hit music station. 96.9 Radio Peduli FM. Baik, saudara, masih bersama kami dengan tema kita menarik sekali, bagaimana memelihara kesehatan jantung terutama di situasi pandemi saat ini. Baik dok, ini mohon informasi sebenarnya penyakit jantung secara spesifik, karena kan kadang-kadang kita cuma mikir, apalagi saya mau ada truma gitu kan, jadi memang sering berdebar-debar, apalagi kalau akhir bulan gitu ya, berdebar-debar jauh lebih kencang. Oke, iya, itu seperti apa sebenarnya karakter khas daripada penyakit jantung supaya kita bisa lebih warningnya lebih awal? Kalau untuk penyakit jantung gejalanya paling sering kan memang sakit dada kayak tadi berdebar-debar, atau kalau enggak memang sering biasanya sesak nafas. Nah, cuman biasanya ada yang agak nyaru sedikit gejalanya, pasien kayak bilang kayaknya ini sakit mah atau sakit jantung ya. Nah, jadi biasanya kalau untuk pasien-pasien, apalagi kalau kayak perempuan, pasien diabetes itu agak nyaru. Tapi kalau yang pasien-pasien umum biasanya kalau datang dengan sudah mulai datang dengan sakit dadanya, cuman kan orang bilang sakit dadaku dok, ini sakit dadanya karena dari jantung atau bukan ya. Biasanya paling sering kita kalau jantung memang dipengaruhi sama aktivitas. Jadi beda, misalnya ada pasien kayak dok saya kan ini agak mulai tidak nyaman, mulai sesak. Oh, itu sudah mulai hati-hati, jangan sampai memang karena jantung atau memang jarang olahraga. Oke. Nah, itu sudah mulai di ini sih, biasanya sekarang pasien sudah mulai aware, ini sudah mesti periksakan. Kalau memang maksudnya dia sudah mulai screening, kalau dia saya udah kalau sakit, kalau lagi ngepel misalnya atau lagi mandi tiba-tiba kayak tidak enak dadanya, atau kayak kalau habis bertengkar misalnya apa tiba-tiba kayaknya dadanya tidak enak, berdebar-debar. Nah, itu dia biasanya pasien sudah mulai screening. Nah, biasanya kita sudah lakukan pemeriksaan lebih lanjut di sakit. Paling tidak pada saat kita screening, ternyata tidak ada apa-apa, pasien bisa melanjutkan seperti biasa. Nah, oke, kita sih berharap tidak terjadi apa-apa ya. Kita sih berharap bahwa everything is okay. Kalau hasil screeningnya, kalau di fase atau mungkin etapa yang perlu dilakukan ketika sebaiknya saya ke sana, apakah melalui prosedur udahlah kita ke puskesmas aja dulu, karena mohon maaf karena kadang-kadang juga karena tadi itu khasnya kadang-kadang mirip-mirip, jadi jangan sampai cuma sampai di pelayanan kesehatan dasar ternyata bukan. Bagaimana sebenarnya? Sebenarnya di pelayanan kesehatan dasar pun sebenarnya sudah bisa di screening sih kan. Di pelayanan kesehatan dasar kan sudah di sini puskesmas sudah keren-keren ya. Di Parepare rata-rata datang biasanya sudah dengan rekam jantung yang sudah laboratorium juga sudah ada, laboratorium dasar kan kayak kolesterol, fungsi ginjal, fungsi hati itu sudah ada. Jadi biasanya pasien dokter yang merujuk itu biasanya memang sudah ada mengarah ke jantung. Jadi screening awal biasanya sudah dilakukan sama dokter di pelayanan utama, pelayanan di puskesmas. Jadi biasanya lebih memudahkan kita sih. Oh iya, ini biasanya kita secara pengobatan lanjut atau ditambah kalau memang ada yang intinya jangan takut berobat, jangan takut, karena sekarang puskesmas juga melayani itu dok ya, termasuk EKG gitu dan segala macamnya. Jadi kita sekarang di Parepare sih pelayanan puskesmasnya juga bagus ya, maksudnya optimal. Jadi kita juga yang di rumah sakit pada saat menerima rujukan sudah bukan terima kosong begitu, maksudnya terima
cuman dengan pasien tapi biasanya sudah dengan rujukan, jadi kita tidak memulai dari awal lagi jadi screening itu lebih enak. Saya pemeriksaan lebih lanjut. Jadi sisa di rumah sakit kan kita sudah pemeriksaan lebih lanjutnya lagi yang memang khusus untuk jantung, jadi biasanya kita terima memang yang jantung. Oke, baik. Ini tadi sempat kita singgung di segmen sebelumnya adalah yang lagi tren sekarang mas sepeda ya, yang sepeda ini. Oke. Nah, ini kan pernah saya baca di sebuah berita online ya, seseorang yang memang aktif banget bersepeda, kemudian tetap menggunakan masker sesuai protokol seperti yang seharusnya. Dan sayang sekali beliau wafat waktu itu. Berpengaruhkah situasi itu dengan bersepeda menggunakan masker? Dan bagaimana sebenarnya yang harus dilakukan ketika kita berolahraga gitu? Oke. Jadi sebenarnya kalau untuk masker dengan olahraga juga tidak berhubungan. Maksudnya selama ini kan sebenarnya kapasitas paru-parunya kita sudah bisa menyesuaikan dengan masker atau tanpa masker. Cuma ada beberapa orang misalnya dia memaksakan pacing yang sama maksudnya memaksakan kapasitas yang sama dengan waktu tanpa masker dengan menggunakan masker. Akhirnya mungkin dia tidak terbiasa dengan menggunakan masker, akhirnya dipaksakan. Kayak biasanya kalau memang sudah kayak tadi dibilang, kalau memang sudah melewati fasenya yang sudah mulai kewalahan, jangan mengikuti fase lama, tapi ya sudah pertahankan di fase itu. Jadi bukan kan orang olahraga, orang sepeda cari sehat, bukan cari siapa yang paling keren. Saya bisa sepeda berapa kilo, walaupun dulu waktu sebelum pandemi misalnya bisa sampai 40 kilo, 60 kilo, terus ternyata pas pakai masker mulai kewalahan. Ya sudah, jangan pakai 40 kilonya, pakai yang dengan pacing biasa tapi tetap pakai masker. Walaupun memang mau tetap pakai 40 kilo, 60 kilo tanpa masker, ya sudah, jangan bareng-bareng yang lain deh, sendiri. Oke. Jadi sebenarnya masker tidak mempengaruhi kapasitas fisik, cuman memang kalau orang tidak terlalu bagus, tapi kalau misalnya pasien jantung tidak terlalu, ini kapasitas fisiknya masih belum kembali nih, terus habis itu dia mau paksakan saya mesti sepeda, katanya harus pakai masker, nanti maskernya memperberat sakit jantung, tidak. Cuman ya kalau memang tidak bisa dengan masker, ya sudah, jangan menggunakan, turunkan pacingnya, turunkan kecepatan atau turunkan kapasitas fisik. Jadi seperti teman-teman senam yang mungkin biasanya zumba, biasanya workout, SKJ saja, atau gerakan-gerakan ringan, kalau perlu yoga saja, yang butuh-butuh melatih pernapasan. Sekarang saya mengalih ke yoga sekarang, lebih baik yoga aja gitu. Sebenarnya olahraga kan dianjurkan dalam masa pandemi ini, cuman ya lihat kapasitas juga, mesti jangan dipaksakan. Kalau memang mau yang kapasitas yang biasa, ya sudah olahraga, kalau bisa jaga jarak dengan orang lain. Tapi kalau memang mesti yang rame-rame, ya tetap pakai masker, tapi yang diturunkan pacing, bukan turunkan maskernya, bukan diturunkan. Oke, jadi penting jangan salah paham, misalnya jangan mengatakan kita mau naik sepeda katanya nanti ini pakai alasan lagi tidak pakai masker ya. Tapi speednya mungkin yang harus lebih dikurangi. Ya, misalnya olahraga biasanya ultramaraton misalnya, nah sudah turun ke maraton. Nah, kalau kuat karena ada orang yang masih triathlon dengan masker, jadi tidak ada halangan sebenarnya. Kembali ke fisik masing-masing ya. Sesuaikan dengan fisik masing-masing. Nanti katakan itu orang bisa kok dengan triathlon misalnya dengan masker. Jangan ikuti orang, ikuti kapasitas, kembalikan lihat kemampuan, jangan lihat kemauan. Kayak ini kan olahraga buat sehat, bukan buat gengsi. Iya betul, olahraga buat sehat bukan gengsi. Jadi sama dengan nonton film, carilah film yang menghibur, bukan bikin kita tertekan gitu ya. Nangis. Jangan nonton deh. Oke, baik, kita jeda lagi Dok ya. Saudara jangan kemana-mana, saya akan segera kembali.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanika, Suradi Sugiarto, saya Adrianti Sulaiman, saya Sultan Hasanah, hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkapnya. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and online. Online. Your number one hit music station. 96.9. Radio Peduli FM. Selamat pagi dokter. Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dokter Datang dari SPB. Baik, saudara, masih bersama kami saat bersama Komite Medik Rumah Sakit Umum Andi Makassar bersama ibu dokter kita yang luar biasa, Dr. Nur Hikmah yang merupakan spesialis jantung dan pembuluh darah. Baik, kita di segmen terakhir dok, selaras dengan tema kita menjaga kesehatan jantung di era pandemi, karena seperti saya ungkapkan tadi bahwa lebih baiklah kita tahu lebih awal. Kalau saya sih mending lebih banyak jangan-jangannya deh, supaya kita gitu kan, jangan sampai kita nggak apa-apa, akhirnya betul, dan saya mengalami sendiri, jadi ini penting banget untuk lebih tahu. Silakan. Apa ini tentang ini ya? Isu pandemi ya. Kalau sebenarnya kalau untuk mau sakit jantung atau tes jantung kan memang tipsnya tetap sama, jaga jarak, tetap cuci tangan, tetap jaga kebersihan. Nah itu sudah dijaga. Cuman mungkin untuk kalau pasien jantung, maksudnya dia komorbidnya berat, jadi sudah mesti wanti-wanti. Kalau bisa, kalau memang tidak perlu kemana-mana, ya jangan kemana-mana. Terus habis itu hati-hati sama apalagi kalau umpamanya ada keluarga rumah yang memang masih maksudnya masih kerja, bukan nggak boleh, cuman ya mesti dijaga jangan sampai kontak erat gitu. Terus biasanya ditambah dengan suplemen yang dulu mungkin biasanya cuma obat jantung, kalau mau ditambah dengan suplemen boleh. Siapa tahu asupannya juga, biasanya kan pasien jantung makannya ogah-ogahan jadi biasanya kalau mau ditambah dengan suplemen apapun sih. Iya, kalau yang Termasuk misalnya kapsul vitamin C yang 500 ml gitu. sih kalau untuk menjaga daya tahan tubuh sebenarnya dengan yang kayak tadi vitamin C, misalnya ada zinc, boleh. Terus habis itu kayak yang ada vitamin A, vitamin B, vitamin E gitu. Banyak makan ikan, serat, gitu sih. Nanti jaga daya tahan tubuh. Terus habis itu ini kalau olahraga memang dianjurkan, ya cuma itu tadi, jaga jarak sama orang lain, sama tahu kapasitas diri. Sudah merasa agak kewalahan, berhenti, turunkan pace-nya. Oke, saya menanggapi pertanyaan yang masuk
ke kita ini kan habis Lebaran Idul Adha gitu kan, otomatis kita dapat rezeki berupa daging-dagingan. Nah, ini pertanyaannya dok, lebih aman mana buat jantung? Daging sapi apa daging kambing? Sebenarnya ini fakta atau mitos apa fakta sebenarnya daging kambing? Kan orang sering nggak ogah-ogahan untuk makan sebenarnya. Justru sebenarnya untuk kadar kolesterol, kalau dilihat itu kadar kolesterol sapi sebenarnya lebih tinggi dibanding kolesterol daging kambing. Cuma daging kambing itu tidak pernah diolah biasa saja, rendah kari disantan, atau kalau enggak pasti ada olahannya, kalau bukan di olahan minyak, olahan santan, tidak pernah dengan olahan biasa, misalnya bakar. Jadi sebenarnya yang ditakutkan dari daging bukan dagingnya, olahannya, karena tidak pernah kita, apalagi orang Bugis pasti itu kalau tidak makan telur goreng, kalau enggak Kari kambing, oseng-oseng, dan itu semua dengan minyak santan, dan itu yang berbahaya sebenarnya, yang mengganggu kadar kolesterol kan sebenarnya di olahannya. Belum lagi kalau pakai vaksinnya terlalu banyak, penyedap rasa, itu sudah tidak sehat. Tapi untuk kambingnya sendiri tuh tidak ada masalah. Misalnya daging kambingnya kalau bisa mengolah dengan sehat itu tidak ada masalah. Jadi sebenarnya dia lebih bagus kambing sebenarnya. Kalau untuk kadar kolesterol lebih rendah sebenarnya kambing. Iya, kalau saya pernah baca kadar kolesterolnya itu lebih rendah daripada kadar kolesterol sapi. Cuma ya di situ karena kita tidak pernah mengolah daging dengan olahan biasa. Kita selalu mengolah kalau tidak digoreng atau di minyak santan, pasti pakai begitu. Coto, kontrol, Betul. dan itu gila-gilaan pasti kadar kolesterol. Jadi sebenarnya ya itu yang biasanya pasien tanya, dok bagaimana nih saya dulu tiap hari makan coto misalnya, bagaimana? Kalau saya bukan yang hati-hati bukan dagingnya. Jadi sebenarnya walaupun makan tempe tiap hari, tapi kalau kita masak santan misalnya atau tetap digoreng, ya sama saja mending ini, karena yang bermasalah di makanan bukan di sumber makanannya, tapi di olahannya. Di olahannya, apalagi misalnya produk-produk turunan yang memang yang gitu. Apalagi sekarang bumbu-bumbu daripada repot, beli yang kan cepat saja. Bumbu cepat saja kan memang enak kan, langsung satu. Iya. Cuman kan di dalam pasti ada MSG juga. Pasti. Belum Kayak lagi gitu. pengawet dan segala macam. Paling gampang sebenarnya kalau mau olah paling sehat sebenarnya kan biasa dikukus, atau kalau tidak dimasak biasa saja dengan bumbu. Kalau bisa ya bumbunya jangan pakai penyedap, bumbunya jangan disantan atau Oke, jadi ini kayaknya pencinta kambing ya. Ini ada informasi yang mencerahkan. Ternyata lebih rendah daging kambing. Tapi ya perlu jadi catatan bahwa proses pengolahannya yang harus jauh lebih, bumbunya jangan terlalu strong gitu kan. Hati-hati dengan santan Ya, sebenarnya. terutama santan yang sudah santan, kemudian yang pakai penyedap lagi, ditambah minyak, ditambah juga santannya santan kemasan. Oke, terakhir dok, sebelum kita berpisah, ada yang disampaikan kepada pemirsa di rumah, kemudian juga mungkin pelayanan poli selama pandemi ini kalau untuk poli jantung seperti apa? Silakan. Oh iya, untuk jantung sebenarnya yang ditakutkan selama ini karena pasien takut ke rumah sakit karena dikatakan kalau saya sakit jantung takutnya nanti saya bilang COVID karena gejalanya hampir sama. Sebenarnya kalau memang jantung ya jantung, COVID ya COVID. Itu akan menjadi dua penyakit yang berbeda, tapi memang gejalanya akan sama. Mungkin tenaga medis akan mencurigai, tapi ya kalau memang bukan ya akan bukan. Gitu. Terus untuk datang ke rumah sakit, jangan ragu-ragu datang ke rumah sakit, karena sekarang semua rumah sakit juga sudah menyediakan fasilitasnya yang aman gitu, yang sudah mulai ramah dengan pandemi gitu. Yang pasti ada cuci tangan sebelum masuk, terus diukur suhu, terus yang mulai jaga jarak pada saat menunggu. Jadi itu sudah mulai diberlakukan selama pandemi ini. Jadi jangan takut nanti saya ke rumah sakit terus habis itu kontak sama pasien nanti saya kena. Tapi sekarang rumah sakit juga sudah mulai menjaga diri, jadi itu juga menjaga keselamatan pasien. Terus kalau untuk mau kontrol sih, kalau di Makassar sekarang sudah buka 3 hari
Selasa, Rabu sama Kamis. Selasa, Rabu, Kamis ya dok ya. Oke. Nah baik, itu ada lagi dok? Oh ya, untuk pasien jantung ya Silakan. berhenti minum obatnya, soalnya selama pandemi karena takut ke rumah sakit saya tidak kontrol. Datang-datang pasien sudah mulai datang dengan keluhan yang sama yang dulu. Alasannya kenapa ya, karena takut ke rumah sakit, nanti saya di covid kan dok gitu. Kok di covid kan? Ya akhirnya saya bilang bukan, jangan sampai nanti karena takut karena covid, padahal ternyata ada penyakit yang lebih berat. Ada penyakit jantung yang lain, penyakit jantungnya ini yang bukan karena takut penyakit lain, penyakit utamanya dia tidak perhatikan. Ini banyak pasien sekarang akhirnya datang dengan gejala berat lagi karena sempat berhenti. Berarti mulai awal lagi dong ya? Awal lagi. Aduh, janganlah, mulai awal lagi tuh berat ya. Nah, kasihan lagi karena maksudnya sudah sudah bisa beraktivitas baik, terus tiba-tiba karena kemarin masa pandemi terus takut ke rumah sakit, akhirnya ada pasien sampai nanti 5 bulan, 6 bulan, tidak minum obat, akhirnya datang sudah mulai berat lagi. Jadi maksudnya kalau saya menyayangkan, pokoknya intinya walaupun takut datang ke rumah sakit, paling tidak obatnya jangan Paling tidak sembuh obat gitu dong ya? obat, kalau tidak berani ke rumah sakit, klinik juga bisa. Tapi sekarang sih mau rumah sakit, mau klinik, mau semua fasilitas kesehatan sudah ramah dengan pandemi, maksudnya sudah menyesuaikan. Betul, new normal sekarang Sudah ya. Dan saya kira bukan suatu hal yang ajaib sekali sekarang untuk bagaimana menyesuaikan segala protokol kesehatan selama Sisa dari pasien aja sih yang maksudnya menyesuaikan dengan protokol kesehatan. Yang penting pada saat keluar rumah ya gitu, cuci tangan, maskernya jangan dilepas sama sekali. Terus habis itu jaga jarak sama orang lain. Kalau bisa jangan salaman dulu, jangan banyak gosip dulu. Terus habis itu nanti kalau pulang jangan lupa ganti baju, cuci. kalau perlu mandi Mandi, ya. mandi. Oke, baik. Dan untuk pemirsa di rumah ini seperti yang disampaikan Ibu Dokter cantik kita bahwa jangan takut ke rumah sakit, lebih baik kita kontrol lebih awal. Nggak apa-apa lah, kadang-kadang saya malah dikatakan Ika lebay banget gitu kan, lebay sekali sedikit-sedikit. Ya saya paling tidak saya sudah berusaha, ikhtiar saya itu adalah dengan ke dokter gitu kan, atau dengan minum mungkin vitamin atau suplemen, memperbaiki asupan gizi gitu ya. Oke, terima kasih dok sudah hadir. Terima kasih juga sudah Selamat bekerja, selamat bertugas dok ya. Semoga selalu sehat tentunya. Baik, saudara jangan kemana-mana, tetap di TV Peduli karena masih banyak informasi-informasi yang akan kami sampaikan untuk Anda. Yang pasti jagalah kesehatan jantung sejak dini karena ini akan mempengaruhi kesehatan jantung kita di usia nanti. Saya pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa dan salam sehat bersama keluarga.